Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang teramat singkat ini, pada Jumat tanggal 7 Oktober 2022 yang bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah, tiada hentinya setiap khatib naik ke mimbar selalu menyampaikan pesan tentang pentingnya ketakwaan dan menjaga ketakwaan itu. Karena itulah, melalui pesan ketakwaan itu, mari kita senantiasa berusaha melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Sehingga dengan ketakwaan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan jaminan keselamatan berhidup dan kehidupan diri kita pribadi beserta istri dan anak turun kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini akan menapak tilas peringatan Maulidun Nabi Muhammad SAW, hari kelahiran Nabi, jikalau peristiwa hijrah 1444 tahun yang lalu, sementara Rasulullah hijrah di tahun ke-13 kenabian dan Rasulullah dipilih menjadi utusan Allah di usia 40 tahun, maka kelahiran Rasulullah terjadi di 1497 tahun yang lalu. Maka hari ini, sebagai wujud kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita sampai ajal menjemput, kita termasuk orang yang cinta Rasul, orang yang rindu Rasul, dengan harapan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW ketika nyawa sudah meninggalkan raga kita, masuk di alam barzah dan sampai hari kiamat kelak tetap menjadi umat Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, satu yang luar biasa, jikalau orang diperingati, tentu yang diperingati adalah kematiannya, sehingga ada haul. Apa perbedaannya dengan peringatan Maulid Nabi dengan haul? Orang diperingati hari kematiannya karena jasa-jasanya, karena sepak terjangnya, karena perjuangannya, sehingga dengan perjuangannya itu dikenal oleh umat, dikenal oleh orang yang banyak, sehingga dengan perjuangannya itu diperingati hari kematiannya. Tapi beda dengan Rasulullah SAW, yang diperingati bukan hari wafat beliau, tapi yang diperingati adalah hari kelahiran beliau. Walaupun wafat beliau dengan lahir beliau harinya sama, yaitu beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, lahir pun di tanggal 12 Rabiul Awal.
Namun yang diperingati adalah hari kelahiran beliau. Dan sejak kapan diperingati hari kelahiran beliau? Ternyata siapa yang pertama kali memperingati hari kelahiran beliau? Dialah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah salah satu komandan perang yang memimpin perang umat Islam ketika umat Islam diserang oleh kaum Crusader atau dalam perang salib. Dalam peperangan, umat Islam sering kalah dibandingkan dengan menangnya. Ternyata setelah diteliti oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, karena pasukan muslim ketika itu lebih hubbud dunya wa karahiyatul maut, lebih mencintai dunia dan takut akan kematian. Dan ini bertolak belakang dengan perjuangan Rasulullah SAW untuk izzul Islam wal muslimin, untuk menegakkan panji kehormatan Islam dan kaum muslimin, li'a'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Kalau urusan pribadi, Rasulullah tidak pernah marah. Tapi kalau urusan Allah dan agama, maka Rasulullah akan marah. Sebagai satu contoh, satu ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, kepada Aisyah, "Wahai Aisyah anakku, apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang aku belum mengetahuinya?" Maka Aisyah bercerita bahwa Rasulullah mempunyai kebiasaan memberi makan orang buta yang ada di pinggir pasar. Maka kemudian Abu Bakar mencoba untuk mencari perempuan buta itu. Saat disuapi, perempuan buta itu bercerita tentang Muhammad dan mencaci maki tentang Muhammad. Tapi kemudian ternyata saat baginda Rasul dicaci dan dimaki oleh orang buta itu, maka Abu Bakar menyuapi perempuan itu dengan kasarnya. Maka kemudian bertanyalah perempuan buta itu, "Siapa kau? Kau bukan orang yang biasa menyuapi aku." Maka menjawablah Abu Bakar bahwa aku adalah pengganti Muhammad. Saya adalah khalifah Muhammad atau pengganti Nabi Muhammad. Dan tahukah siapa orang yang menyuapimu? Dialah Nabi Muhammad yang kau caci, yang kau maki, yang dengan lemah lembutnya tetap menyuapi engkau dengan kelembutan. Maka sejenak perempuan itu menyesali, ternyata orang yang dibenci selama ini adalah orang yang lembut hatinya. Walaupun dicaci, walaupun dimaki, beliau tidak pernah marah. Begitu pula Rasulullah ketika disakiti, dilempari batu oleh orang-orang Taif. Ketika 12 hari Rasulullah mencoba, setelah ditinggal istri tercinta pada bulan Ramadan, menyusul pamanda yaitu Abu Thalib juga meninggal. Kalau Khadijah di dalam sirah Nabawi meninggal di bulan Ramadan, 1 pekan kemudian meninggal pula pamannya. Saat itu orang-orang kafir Quraisy begitu menjadi-jadi di dalam mengancam jiwa dan keselamatan Rasulullah. Maka bulan Syawal baginda Nabi mencoba berhijrah ke Taif. Tapi apa yang terjadi? Lebih dari 10 hari tidak ada satupun yang bersyahadat mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan sekilas itulah yang kemudian baginda Rasul dengan putus asa mencoba kembali. Namun apa yang terjadi? Para pembesar Taif, orang-orang yang didatangi, menyuruh budaknya, menyuruh orang suruhannya untuk mencegah Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah, hingga mereka berbaris berhadap-hadapan sambil memegang batu sekepal tangan. Maka kemudian Rasulullah dilempari batu. Rasulullah dilempari batu, walaupun Zaid bin Harithah anak angkatnya mencoba melindungi Rasulullah, tapi tetap batu itu mengenai Rasulullah sampai betisnya berdarah-darah, kemudian sandalnya sampai berlumuran darah segar. Namun apa yang terjadi saat Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan penjaga 2 gunung yang ada di Taif